Oke, one to one. One to one itu seperti ini, Hesti. Misal seperti ini ya. Sorry di mute dulu siapa nih? Oke. Mata kuliah. Oke. Mata kuliah apa misalnya kelas gabungan 3 RPL. Oke. Gabungan 3 ACS dan seterusnya. Oke, ini mata kuliah. Kemudian jadwal yang tersedia. Misal Sabtu 07.30. Oke. Dan seterusnya. Sabtu 10.00. Sabtu 13.00. Oke, ini untuk satu ruangan ya. Ini untuk satu ruangan. Ruangan 1, ini ruangan 1. Nah, coba perhatikan kalau RPL itu kan cuma dijadwalkan satu kali. Misal dia di sini. Di Sabtu 7.30. Nah, ACS kan tidak mungkin ke sini. Ke Sabtu 7.30 karena kalau ke situ pasti bentrok jadwalnya di ruangannya. Oke, maka dia harus memilih waktu yang lain. Oke, jadi satu mata kuliah hanya bisa memiliki satu jadwal. Satu jadwal hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa. Relasi seperti ini, inilah yang kita sebut dengan one to one. Oke, paham ya? Ya, Pak. Sekarang ini kuliah kayaknya apa? Hari ini kita tidak sempat praktekkan. Minggu depan kita praktekkan, tapi yang minggu mudah-mudahan pertemuan ini kenapa ini? Nah, sekarang kita mendesain bagaimana kita mendesain sebuah database. Oke, bagaimana kita mendesain? Yang pertama gambar saja dulu dalam bentuk struts. Bisa langsung Anda gunakan software namanya tadi Draw.io, atau bisa juga nanti di pertemuan berikutnya kita gunakan PHP MyAdmin. Tetapi sangat penting menurut saya kita menggambar sebuah gambar dulu untuk menggambar diagram database-nya atau entity relationship diagramnya. Oke, kita gambar dulu. Tadi kita punya entitas itu tadi ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Nah, mahasiswa tadi atributnya. Ini atributnya ada NIM, ada nama, ada alamat, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi yang jadi primary key-nya adalah NIM, maka NIM ini kita garis bawahi. Oke, itu di cara mendesainnya. Kemudian ada tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini entitas yang kedua itu prodi. Oke. Prodi tadi entitasnya kode prodi atau ID. Yang kedua nama prodi. Bisa juga ditambahkan nama kaprodinya siapa, bisa ditambahkan dan seterusnya. Nah,
prodi ini, coba perhatikan tadi, mahasiswa ini mempunyai prodi. Jadi ini relationship-nya digambarkan segitiga seperti ini. Tadi apa di sini? Mempunyai. Oke. Mempunyai prodi. Nah, tadi many to one, maka di sini satu seperti ini one, ada garis di situ satu. Kemudian bagian di sini biasanya kita simbol ini. Ini mini segitiga seperti itu. Nah, kita gambar dulu seperti itu diagramnya. Setelah itu kita terjemahkan ke dalam software. Kemudian di sini ada tabel mata kuliah. Ada tabel mata kuliah dengan dengan atributnya. Apa tadi atributnya mata kuliah? SKS, kode mata kuliah. Kode MK-nya ini yang primary key-nya kode mata kuliah, nama mata kuliah. Oke. Nama MK. Oke. Nah, mata kuliah tadi ini di sini tabel yang selanjutnya ada dosen. Dosen ini tadi ada NIDN-nya. Ini primary key-nya kita garis bawahi. Kemudian misal ada namanya. Ini punya nomor HP. Karena nomor HP-nya bisa 2, multiple entitas, itu simbolnya 2 seperti ini. Tadi ada di slide-nya ada 2 di garis 2 seperti ini. Oke. Nah, kemudian, di sini tadi ada jadwal. Ada ruangan, waktu, dan seterusnya. Oke, ini entitasnya. Nah, ini hubungannya mata kuliah diampu, oke? Atau diajarkan, diampu oleh seorang dosen. Kemudian jadwal mata kuliah memiliki jadwal. Oke. Nah, kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi mahasiswa mengambil, oke. Nah, apa inputnya? Oh, sorry. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah. Sorry, tadi di sini one to one, ini relasinya. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah bagiannya ini. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Ini adalah many, tadi hubungannya many to many. Oke. Nah, ketika mahasiswa mengambil mata kuliah, outputnya apa di sini? Di sini nanti ada penghubungannya, di sini ada KRS. Sini ada KRS. Oke, KRS nanti isinya apa? Daftar mata kuliah, nama mahasiswa misalnya, mata kuliah, dan seterusnya. Bisa juga dari sini muncul absen gitu. Absen per mata kuliah. Nah, yang nanti ini ada nanti satu tabel di sini menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi nanti kita punya tabel, tetapi tabel itu menghubungkan antara mahasiswa dengan ini. Jadi nanti tabelnya di sini, tabel yang ada di sini nanti isinya cuma 2, yaitu mahasiswa dan kode mata kuliah.
Jadi cuma di dalam database itu sebenarnya kalau Anda mengambil mata kuliah, sebenarnya Anda cuma mencocokkan NIM Anda dengan kode mata kuliah. Oke, jadi Anda cuma mencocokkan, menambah satu tabel NIM dengan kode mata kuliah. Oke, jadi itu ketika Anda mengambil mata kuliah. Jadi sama ketika Anda belanja misalnya di Shopee, Anda user ID Anda dengan ID ID barangnya. Sama kalau Anda belanja di Indomaret, satu pembeli ID barangnya yang banyak. Oke, jadi itu hanya menghubungkan antara nama dengan kode mata kuliah. Oke, NIM dengan kode mata kuliah primary key yang ada di sini dan yang ada di sini. Oke. Nanti di kuliah-kuliah selanjutnya bagaimana cara menampilkan KRS, bagaimana cara menampilkan absen, ini nanti kaitannya dengan query. Oke. Nah, query ini ya kita nanti akan gunakan join dan seterusnya. Oke. Nanti mungkin 2 pertemuan selanjutnya baru kita sampai di sana. Nanti supaya bisa muncul di user interface-nya seperti kalau ini sudah selesai berarti ingat tujuan kita di mata kuliah ini kita belajar menjadi seorang database administrator dan software developer. Nah, setelah nanti kita belajar ini query-nya menampilkan KRS, menampilkan absen. Nah, sebenarnya kita sudah bisa, Anda sudah bisa melamar pekerjaan menjadi seorang database administrator. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Banyak contoh di internet ya, banyak contoh di internet yang bisa Anda lihat. Oke, apa namanya? Nanti video mata kuliah ini, video kuliah kita hari ini saya upload di YouTube supaya Anda bisa ulangi kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sorry. Saya kasih Anda kesempatan aktifkan videonya, kemudian screenshot yang ini sebagai bukti kehadiran Anda. Oke, aktifkan videonya, screenshot yang ini, atau kalau Anda di HP, Anda di laptop, foto itu HP-nya, foto itu laptopnya. Itu nanti Anda posting di bagian di tugasnya ini sebagai bukti kehadiran Anda. Oke, silakan di screenshot. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, untuk tugasnya minggu depan, untuk tugasnya Anda rancang suatu IRD seperti ini. Anda tentukan entitasnya dulu. Jadi tugasnya yang pertama ya misal IRD entity relationship design, misal database perpustakaan. Database perpustakaan. Misal database perpustakaan atau database penjualan. Nah, yang pertama Anda tentukan apa entitasnya. Mungkin kalau di perpustakaan itu entitasnya adalah buku, penulis, kemudian mahasiswa yang meminjam, atau dan seterusnya. Oke.
Kemudian kalau misalnya penjualan, misalnya database toko, bisa misalnya entitasnya barang, pembeli, produsen, dan seterusnya. Oke, itu entitasnya nanti. Kemudian Anda tentukan eh, atributnya. Oke, atributnya misalnya buku, apa atributnya buku, jumlah halaman, penerbit, dan seterusnya. Oke, kemudian Anda tentukan relasinya. Jadi minimal 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 3 entitas. Oke, minimal 3 entitas. Kemudian Anda tentukan relasinya seperti ini, relasi antar tabelnya. Oke, apakah dia many to one atau one to many atau many to many. Kemudian Anda gambarkan diagram seperti ini. Oke. Anda bisa gambar, kalau Anda bisa pakai Dry IO silakan pakai kalau ada yang bisa. Tetapi kalau Anda tidak Anda bisa pakai Microsoft Word atau di kertas seperti ini. Oke, di kertas seperti ini kemudian Anda scan, Anda gabungkan dengan yang lain. Tidak ada masalah, yang penting konsep menggambarnya ini, cara menggambarnya ini Anda bisa. Sampai di sini tugasnya ada yang ingin ditanyakan, tugasnya ditambah screenshot halaman ini sebagai bukti kehadiran Anda. Jadi ada 2 penilaiannya, kehadiran Anda dengan tugas Anda. Jadi Anda boleh saja misalnya menyetor tugas, tapi kalau ini tidak ada ya pertemuannya kita anggap tidak ada. Oke. Nah, untuk minggu depan, coba perhatikan untuk minggu depan. Jadi usahakan Anda paham betul IRD ini. Anda paham betul IRD ini karena kalau Anda tidak paham atau tidak bisa tidak paham dan tidak mengerti konsep dasarnya, susah nanti ke depannya. Oke? Susah nanti ke depannya. Akan susah kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi kuliah ini berjenjang. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan backup kuliah kita, apakah di kelas ini atau kelas yang satu, misalnya hari Sabtu, itu saya upload di YouTube, silakan dinonton. Kemudian yang kedua, Google itu teman terbaik Anda dalam kuliah. Oke? Jadi kalau ada masalah, tanya Google. Oke? Kalau tidak ketemu jawabannya, tanya di grup. Oke? Kalau ragu dengan jawaban Google, tanya di grup. Oke? Nanti saya juga bertanya di Google untuk memastikan. Baik, untuk minggu depan, nah ini saya share screen. Untuk minggu depan, usahakan kita akan menggunakan, kita akan praktekkan ini, kita akan demonstrasikan konsep yang sudah kita pelajari barusan, materi yang kita pelajari barusan. Jadi sangat diharapkan Anda sudah menginstal PHP dan ini phpMyAdmin. Nah, Anda sudah, kalau masih ada yang bermasalah, saya kasih kesempatan sampai minggu depan. Oke, silakan bertanya di grup di mana masalahnya, kenapa Anda bisa akses phpMyAdmin. Jadi kalau minggu lalu kita pakai command lain, untuk pertemuan selanjutnya kita akan pakai phpMyAdmin. Jadi contohnya ini IRD, nanti kita akan coba buat transformasikan data yang sudah digambar tadi ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian, di sini nanti kita akan belajar ini desain. Nah, ini kita gambar nanti hubungan antar tabelnya. Oke? Jadi ini nanti ada hubungan antar tabelnya. Jadi minggu depan pokok bahasanya ini yang perlu Anda siapkan PHP MyAdmin-nya. Oke? Tolong disiapkan supaya Anda bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Nggak ada, Ji, Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi kalau Anda, saya sampaikan, saya membimbing beberapa mahasiswa yang mengambil tugas akhir RPL yang berhubungan dengan database. Yang seperti ini, desain database seperti ini ada deskripsinya. Oke. Nanti mungkin di pertemuan keberapa, saya akan minta satu mahasiswa bimbingan saya untuk presentasi di kelas kita. Oke, supaya Anda bisa melihat, oh ternyata penelitian itu seperti ini dan hubungannya dengan materi kuliah kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mata kuliah berikutnya lah. Bisa kah?